Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa dulu. Mari anak-anak, sikapnya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas perlindungan kami pada malam hari. Kalau pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali melalui Zoom ini, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, di hari yang baru ini kembali kami semua akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang nanti. Kami mohon pendampingan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, berikan pada anak-anak kami akan kekuatan, kesehatan yang baik, dan terlebih Tuhan kesabaran, ketekunan di dalam mengikuti pembelajaran hari ini, sehingga apa yang diberikan oleh ibu gurunya dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kami dengan benar dan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua murid. Tuhan juga berkati mereka karyanya sepanjang hari ini. Tuhan lindungi dan pimpin mereka semua, sehingga di hari yang baru ini Tuhan, kami semua merasakan kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Bu Guru berharap anak-anak tetap sehat dan semangat. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang tema kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, sub 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua, halaman 51 sampai 59 anak-anak. Baik anak-anak, Ibu langsung ya kita bahas materi hari ini. Nah, materi pembelajaran 2, ayo mengamati anak-anak. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, kita amati pada gambar tampak di sini. Ayah Lani sedang bercakap-cakap dengan Lani sambil membersihkan kandang ayamnya. Baik anak-anak, Ibu bacakan percakapannya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan ya anak-anak bahwa Lani selalu menjaga kebersihan kandangnya. Ini merupakan salah satu tindakan untuk merawat hewan peliharaannya. Ya, jangan lupa anak-anak, Ibu ingatkan dalam penulisan ini, enak ini menggunakan huruf kapital karena ini merupakan sapaan. Nah, ayah juga menggunakan huruf besar karena ini juga merupakan kata yang hubungan dengan kekeluargaan. Nah, ayo anak-anak kita berdiskusi, membuat pertanyaan dengan pertanyaan di atas. Nah, sekarang ini Ibu memberi contoh kalimat pertanyaan dan jawabannya. Nah, kita menulis ini dengan bentuk huruf tegak bersambung. Jawabannya juga tulisan bentuk tegak bersambung. Ini pertanyaan ya anak-anak. Mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Jangan lupa untuk membuat kalimatannya. Awal kalimat harus menggunakan huruf kapital dan akhir kalimat diberi tanda tanya. Ini jawabannya sesuai dengan percakapan ya anak-anak. Kandang ayam perlu dibersihkan supaya ayamnya tidak mudah sakit. Jangan lupa awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik ya anak-anak.
Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu merawat ayam. Nah, ini mana yang menggunakan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan ya, ini ya huruf kapitalnya di mana saja. Nah, ini judul teksnya adalah merawat ayam. Penulisan merawat sudah tepat, huruf besar, A juga huruf besar. Nah, sekarang lanjut di kalimat yang pertama. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. A di sini merupakan awal kalimat menggunakan huruf kapital. Ini sudah benar ya anak-anak. Nah, lanjut dengan kalimat kedua. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Di sini huruf A, huruf K sudah tepat. Kalau yang ayam ini huruf A ini besar ini itu salah karena tidak awal kalimat, harus menggunakan huruf kecil ya anak-anak ya. Nah, sekarang lanjut ke kalimat yang ketiga. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Nah, A ini merupakan awal kalimat. Seharusnya menggunakan huruf B besar ya anak-anak ya. Nah, ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, ini awal kalimat juga harus menggunakan huruf besar. Nah, sekarang yang vaksin ini sebenarnya harus huruf kecil karena ini bukan awal kalimat ya. Vaksin ini seharusnya menggunakan huruf V kecil karena tidak di awal kalimat itu tadi ya anak-anak ya. Nah, Ibu lanjutkan apa saja yang dilakukan dengan Lani untuk menjaga ayam peliharaannya. Nah, di sini A sudah tepat ya, menggunakan huruf besar. Nah, Lani ini harus menggunakan huruf besarnya. Nah, sudah tepat. Nah, sekarang juga kesehatan ayam. Nah, ayam ini harusnya A-nya kecil. Karena tidak di awal kalimat. Nah, nanti anak-anak belajar sendiri untuk melatih tentang mana yang memakai atau menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang ayo membaca. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Ibu mulai dengan kalimat pertama ya anak-anak. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Penggunaan huruf kapital di sini yaitu awal kalimat huruf S. Lanjutnya ada huruf M menggunakan huruf besar karena ini merupakan nama hari. Nah, yang L itu merupakan nama orang. Lanjutnya yang ayah ini juga menggunakan huruf besar karena ini merupakan sapaan. Nah, sapaan yang berhubungan dengan keluarga. Sapaan keluarga ya. Hubungan keluargaan ya anak-anak. Jadi untuk kalimat atau kata sapaan ini menggunakan huruf besar. Lanjutnya kita kalimat yang kedua yaitu kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. K menggunakan huruf besar, benar. Nah, sekarang L juga menggunakan huruf besar. Yang ketiga yaitu kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. K di sini dalam kata kandang menggunakan huruf besar, sudah benar. Nah, dengan demikian lingkungan di sekitar kandang menjadi bersih dan sehat. Nah, sekarang kita mau mendiskusikan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu.
Nah, di sini anak-anak kesimpulannya yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Huruf awal nama hari, huruf awal unsur nama orang, dan tadi Lani kan nama orang ya, juga menggunakan huruf besar. Nah, dan huruf awal kata sapaan. Itu tadi contohnya yaitu kata ayah. Nah, itu termasuk kata sapaan. Nah, Bu Guru ingatkan lagi ya, huruf kapital harus huruf besar, nama hari, nama orang menggunakan huruf besar ya. Nah, sekarang Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita harus memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Anak-anak sebagai pelajar, tugas utamanya yaitu belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, kita di sekolah juga memberi salam kepada guru. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam ya anak. Ada tugas berdiskusi, ada tugas membaca. Nah, sekarang kita mau menuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, kelompokkan hal-hal yang boleh kita lakukan mengikuti pelajaran. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu ini ya. Ini belum boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu ini, memperhatikan ketika bapak atau ibu guru menerangkan pelajaran. Bertanya dengan santun kepada bapak atau ibu guru bila ada yang materi pelajaran yang kurang jelas. Ketiga, kalau bertanya ya dengan kata yang sopan. Selanjutnya, menjawab dengan santun pertanyaan dari bapak atau ibu guru. Yang selanjutnya, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, itu tugas mandiri, tugas kelompok. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Ketika mengikuti pelajaran yaitu pertama, bermain atau bergurau dengan teman ketika bapak atau ibu guru menerangkan pelajaran. Yang kedua, bertanya dengan cara yang tidak santun kepada bapak atau ibu guru. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari bapak atau ibu guru dengan cara yang tidak sopan. Yang terakhir, malas mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, ini anak-anak merupakan hal-hal yang tidak boleh aku atau kita lakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak ya, ketika kita mengikuti pelajaran ya, tidak boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut merupakan sikap tidak patuh pada tata tertib yang berlaku di sekolahku ya anak-anak ya. Nah, sekian dulu ya anak-anak pembelajaran hari ini. Ya, Bu Guru akhiri sekian dan Bu Guru berpesan jangan lupa protokol kesehatan ya, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak. Dadah.
Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Mari kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.